Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Soherman AG, Magister Manajemen. Yang terhormat kepada tamu undangan kami, Bapak Haji Zainal Abidin SOS MM, Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Bapak Marasi Gultom, perwakilan orang tua murid atas nama Daniel John Gultom dari Kompetensi Keahlian 12 Broadcast TV. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Pembinaan Peserta Didik Ibu Meta Mustika Sari SPD MPD. Yang kami hormati jajaran Kepala Bidang Keahlian, Dewan Pendidik dan Kependidikan SMK Bina Informatika. Yang kami muliakan para tamu undangan, Bapak dan Ibu orang tua murid, hadirin sekalian, serta anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, dan yang menyaksikan acara ini melalui live TV streaming SMK Bina Informatika. Walaupun di masa pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, memberikan kita ridhonya, sehingga kita dapat melaksanakan wisuda kelulusan angkatan ke-12 SMK Bina Informatika tahun pembelajaran 2020-2021 dengan live TV streaming ini. Anak-anak sekalian, lulusan angkatan 2021 ini menyimpan kenangan istimewa untuk semuanya. Beberapa tahun kemudian nanti, kelak setelah kalian menjadi orang tua, kalian akan teringat wisuda kalian ini berbeda. Tidak sama seperti angkatan-angkatan sebelumnya yang diselenggarakan bersama secara langsung. Kalian akan mengenang kembali masa belajar secara jarak jauh dari rumah kalian masing-masing, yang tentunya membuat rasa jenuh. Namun di balik itu semua, tahukah kalian, ada banyak hal berharga yang kita dapatkan? Kalian jadi belajar banyak membentuk sikap kemandirian dan kedewasaan. Kalian dipaksa membaca modul atau materi pelajaran secara mandiri dari rumah tanpa diawasi guru. Hanya diri kalian sendirilah yang menjadi penentu keberhasilan belajar kalian. Semua itu menjadi hal sangat berharga untuk kalian. Mengapa Ibu katakan sebagai sesuatu yang sangat berharga untuk kalian? Karena kemandirian dan kedewasaan adalah suatu kebiasaan yang sudah harus dimiliki siswa yang berada pada jenjang SMK. Sekolah yang mempersiapkan siswa untuk kerja. Bagaimana mungkin jika sudah bekerja nanti kalian belum dewasa dan belum mandiri? Apakah bisa memecahkan permasalahan dalam bekerja jika tidak terbiasa mandiri sejak belajar dari SMK? Anak-anak sekalian, memang wisuda adalah suatu momen sakral dan menjadi wujud pengakuan atau penghargaan bagi kalian yang sudah menamatkan belajar selama 3 tahun di sekolah. Walaupun faktanya pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh. Walaupun di luar sana, di dunia kerja dan dunia industri, sudah banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot dan mesin-mesin. Walaupun dalam surat edaran nomor 1 tahun 2020 dari Kemendikbud disebutkan bahwa kegiatan pembelajaran praktik harus tetap diselenggarakan. Namun satu pengharapan Ibu, kalian harus mampu mematahkan keraguan banyak orang dan kalangan dunia kerja bahwa kalian pun adalah lulusan yang mampu menghadapi tantangan dunia kerja, mampu membuktikan bahwa kalian tetap sebanding dan sepadan dengan alumni-alumni sebelumnya. Hadirin sekalian, dapat kami laporkan di sini berdasarkan data hasil jejak pendapat penyebaran kuesioner kepada siswa
beberapa pertanyaan kami ajukan. Apakah kalian suka dengan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini? Jawaban siswa, hampir 75% mengatakan kurang suka karena harus membaca sendiri modul yang diberikan guru. Sulit bertanya langsung dengan guru. Tidak seperti belajar secara langsung. Materi pelajaran jadi kurang efektif dan susah dimengerti. Namun karena COVID, apa boleh buat? 25% juga mengatakan kurang suka karena setiap hari tugas semakin banyak. Mereka hanya diberikan materi saja, hanya sedikit dijelaskan ulang. Jadi banyak anak yang kurang mengerti dan membuat siswa malas mengerjakan tugas. Pertanyaan kedua, apakah dalam modul yang diberikan Bapak Ibu gurumu banyak memberitahukanmu tentang pembelajaran praktik? Hampir 60% jawaban siswa mengatakan ada. Tapi karena praktik harus pakai alat, agak repot. 40% mengatakan aman terkendali. Kondisi belajar jarak jauh seperti itu, tak heran jika siswa dipadati rasa jenuh yang harus belajar sendiri. Dan kejenuhan itu merambah pada pencarian kesibukan yang lebih bersifat menghibur. Hasil observasi dari rasa jenuh menyebabkan siswa mencari kesibukan lain, yaitu yang pertama, kasihkan bermain game dan media sosial sehingga lupa mengerjakan tugas sebanyak 30%. Materi belajar guru yang diberikan melalui modul atau bahan bacaan kurang menarik dan sulit dipahami siswa, serta malas harus dibaca sendiri oleh siswa sebanyak 25%. Yang ketiga, suasana rumah dan kondisi psikologi siswa sebanyak 10%. Yang keempat, malu bertanya kepada guru sebanyak 5%. Yang kelima, pengaruh negatif dari teman sebanyak 10%. Yang keenam, kondisi fisik atau kemampuan siswa sebanyak 10%. Yang ketujuh, faktor eksternal, perhatian dari orang tua, suasana rumah dan keadaan ekonomi keluarga, serta pengaruh lingkungan tempat tinggal siswa sebanyak 10%. Lalu, bagaimana program dan peran kurikulum SMK Bina Informatika dalam mengatasi persoalan ini? Melalui program penguatan kurikulum meliputi, kami, tim Departemen Kurikulum, secara rutin dan berkelanjutan mengadakan analisis, mengadakan workshop, belajar bersama yang lebih diarahkan kepada pengembangan kompetensi guru. Kegiatannya berupa, yang pertama, rutin belajar menguasai bahan mengajar. Belajar bersama mulai dari rapat persiapan guru untuk mengajar di awal tahun. Mendatangkan narasumber dari lembaga penjamin mutu pendidikan atau LPMP dan dunia industri. Khususnya persiapan ujian nasional pada bulan Januari 2021 mengadakan workshop untuk membedah materi ujian AKM atau asesmen kompetensi minimal, yaitu program pengganti ujian nasional. Alhamdulillah, dari hasil kegiatan ini, kami mampu membuat soal yang bobotnya kami standarkan dengan soal AKM. Lalu, kami lakukan uji coba kemampuan siswa pada ujian sekolah. Pada program bimbingan uji kompetensi yang diberikan selama 1 semester, yaitu pada semester 5, lalu untuk mengukur keberhasilan tersebut, kami terapkan program quality plan dan quality control. Ujian praktik di kejuruan masing-masing. Dan sebagai pengujinya, sekolah mendatangkan pihak dari dunia usaha atau dari dunia industri. Puji syukur, alhamdulillah, nilai dari penguji eksternal atau dari industri memberikan informasi yang jelas tentang sejauh mana kemampuan siswa selama 3 tahun belajar di SMK Bina Informatika. Yang kedua, menilai kemajuan proses belajar mengajar. Departemen Kurikulum melakukan analisis dan diagnosis untuk membuat peta kompetensi atau mind mapping kemampuan siswa sehingga hasilnya menjadi program perbaikan belajar agar dapat diketahui secara pasti mengenai sebab,
dan jenis kesulitan belajar bagi sebagian siswa yang mengalaminya. Program tersebut kami namakan pembelajaran remedial atau remedial teaching. Apa itu pembelajaran perbaikan? Yaitu suatu upaya bantuan untuk memperbaiki proses belajar siswa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada kompetensi dasar berupa kegiatan pendalaman materi, pembahasan soal-soal ujian. Anak-anakku sekalian, atas dasar itulah jawabannya mengapa sesuatu hal yang menurut pandangan kami baik, namun menurut pandang kalian mungkin kurang baik. Maafkan kami jika kami sering memaksa kalian mengerjakan hal yang mungkin terasa berat mengerjakannya. Namun, percayalah, kelak suatu saat nanti kalian akan mengetahui jawabannya. Mengapa semua program sekolah harus kami terapkan? Dengan realita kehidupan yang begitu dinamis, kalian akan mendapatkan jawaban bahwa belajar menjadi sebuah kebutuhan. Setelah wisuda, bukan berarti telah selesai belajar. Di setiap sisi kehidupan, bagi orang-orang yang ingin selalu maju di bidangnya, adalah orang-orang yang selalu ingin dan senang dengan belajar. Kepada anak-anakku, calon alumni SMK Bina Informatika yang Ibu cintai dan yang Ibu banggakan, biarlah dihapuskan, karena ujian yang sesungguhnya adalah ujian mencari pekerjaan. Bukan hanya sekedar angka-angka yang tertera di transkrip nilai dan ijazah, namun kalian harus bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai itu di masyarakat. Kemampuan kalian akan dinilai oleh masyarakat dan dunia kerja, mulai dari cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara bertindak dan bertutur kata. Jangan juga berat langkahmu berpisah dengan kawan lamamu. Kedepannya, perjumpaan dengan teman lamamu tidak ada batasan. Bukankah masa depanmu, cita-citamu, dan keinginanmu membahagiakan orang tuamu adalah target yang telah lama kalian inginkan? Mulailah terapkan kemandirianmu. Berusahalah hidup tidak bergantung kepada orang lain. Karena kemandirian membuatmu menjadi manusia kuat secara mental. Rasa percaya dirimu akan semakin tumbuh saat kamu dapat memecahkan persoalan dalam berbagai bidang. Apalagi persoalan sulit memahami pelajaran, karena dengan hanya rajin membaca, kalian dapat menemukan jawabannya. Hadirin sekalian, ada ungkapan yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib RA. Didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka dilahirkan untuk hidup dalam suatu zaman yang benar-benar berbeda dengan zamanmu. Ungkapan tersebut mengisyaratkan pentingnya orang tua dan guru untuk mendidik anak-anak dan anak didik menjadi pribadi yang kreatif. Tak dapat disangka lagi, kreativitas memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Semakin kompleks dan peliknya problem kehidupan di dunia ini menuntut kita untuk senantiasa mengoptimalkan berbagai potensi yang Allah berikan. Di antaranya adalah potensi akal untuk dapat berpikir kreatif. Dengan kreativitas, manusia diharapkan akan mampu memecahkan berbagai persoalan hidup secara lebih efektif dan efisien. Itulah jawabannya mengapa kurikulum SMK Bina Informatika memprioritaskan proses belajar dan mengajar berpusat pada siswa yang aktif dan bukan guru yang dominan menjelaskan. Guru berupaya menjadi fasilitator untuk menggerakkan siswa belajar aktif dan mandiri. Namun tujuan untuk membentuk siswa mandiri dan aktif memang bukan suatu hal yang mudah. Membutuhkan dukungan penuh, khususnya dari orang tua siswa
dan komitmen yang utuh dari kami, para guru. Dalam melaksanakan fungsi kurikulum, kami pun menyadari masih ada tantangan yang harus kami hadapi. Untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill, menuntut pembelajaran harus bisa bermakna. Siswa harus terbiasa berpikir kreatif, menganalisis, mengevaluasi dengan kritis dan berkomunikasi secara efektif dengan memperbanyak kegiatan presentasi dan diskusi saat belajar. Hadirin sekalian, pepatah mengatakan, semua cita-cita mulia dari bangsa ini bisa dicapai melalui pendidikan yang tertata rapi, pendidikan yang mampu mencerdaskan, mampu menumbuhkan jiwa yang bijak, yang mampu menguasai sains dan teknologi. Itulah nanti yang akan mengubah bangsa ini menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat. Oleh karenanya, pendidikan harus menumbuhkan jiwa independensi, menggerakkan pernyataan diri bahwa para pendidik mengajarkan siswa untuk hidup dalam harmoni, dengan selalu berupaya membenahi diri, terampil dalam skill, terdepan dalam hal pengetahuan atau knowledge, dan berbudaya dalam hal attitude atau sikap. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan yang telah mengantarkan kita sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? Pernahkah kita menyapa, bertanya kabar dan kondisi, serta berucap terima kasih pada guru-guru yang mendidik kita dulu? Bagi kita yang berkiprah di luar dunia pendidikan, mari kita luangkan perhatian. Mari ikuti terlibat memajukan pendidikan. Mari kita ikut iuran untuk membuat generasi anak-anak kita bisa meraih yang jauh lebih baik dari yang berhasil diraih generasi ini. Dan iuran paling mudah adalah kehadiran. Kelak, jika kalian sudah tidak lagi bersama kami, datangilah sekolahmu, datangilah gurumu, datangi anak-anak pelajar, lalu terlibatlah untuk berbagi, untuk menginspirasi, dan terlibat untuk ikut memajukan dunia pendidikan di negeri kita tercinta ini. Doa kami untuk rekan guru-guru sekalian, semoga istiqomah dalam mendidik dan mengajar semua peserta didik. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas niat tulus Bapak Ibu sekalian dalam rangka mewujudkan sekolah, yaitu mencetak generasi unggul dan profesional. Siapakah gerangan generasi unggul tersebut? Tentunya adalah anak didik kita sekalian. Semoga kita semua ke depannya senantiasa diberikan kekuatan untuk mengemban amanah mulia ini, menjadi seorang pendidik yang handal, profesional, dan diteladani muridnya. Dan semoga ilmu yang kita berikan menjadi bekal mereka dalam menempuh kehidupan dan masa depannya yang baik. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Keyakinan kita, profesi pendidik adalah profesi yang mulia, bermuatan amanah, penuh kemuliaan dan tantangan, serta tentunya menjadi sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sekali lagi atas nama keluarga besar SMK Bina Informatika mengucapkan selamat jalan kepada Ananda sekalian. Mudah-mudahan Ananda selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh kehidupan di masa datang. Kepada masyarakat luas yang kami muliakan, dunia usaha dan industri yang kami hormati, terimalah putra-putri kami. Inilah wujud bakti kami bagi bangsa dan negara tercinta ini.
Pesan dari Ibu untuk anak-anak semua. Izinkan Ibu menyampaikan sebuah pesan khusus untuk Ananda Wisudawan, Wisudawati. Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, oleh karena kita mau belajar ikhlas. Jika semua yang kita impikan segera terwujud, oleh karena kita mau belajar sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, oleh karena kita selalu belajar ikhtiar. Dari semua itu, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita, karena Dia tahu hal tepat memberikan yang terbaik buat kita. Selamat dan sukses kepada wisudawan, wisudawati. Jayalah SMK Bina Informatika, sekolahmu, sekolahku, dan sekolah kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Hampir 60% jika Allah, Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Karena Dia tahu hal tepat memberikan yang terbaik buat kita. Selamat dan sukses kepada wisudawan, wisudawati. Jayalah SMK Bina Informatika, sekolahmu, sekolahku, dan sekolah kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang Selatan, 30 Juni 2021. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Tertanda Sinta Dewi, SPD, MKOM.